akan melakukan podcast dan kita kedatangan tamu ya teman-teman. Boleh perkenalkan dirinya dimulai dari kakak ini. Halo, nama saya Melisa Triadi. Saya di sini sebagai pemural dan mungkin juga bisa melatih orang mural. Halo, saya Ella. Jadi saya sebenarnya sebagai mural pertama kali ya, baru pemula. Jadi ikut mural lah bersama tim senior kita, Kak Mel. Kalau boleh tahu kakak-kakak kita ini dari mana? Kak Mel? Saya berasal dari Piting Dini juga. Aku dari Agam. Agam. Di sini yang sebagai gurunya Kak Mel ya Kak? Iya. Iya, di sini aku yang pemula. Enggak ceritain gimana cara kakak mengajarkan mahasiswa untuk mural sebagai seorang pemula? Intinya gini aja, yang penting masih teman-temannya ini punya niat dulu, ada kemauannya untuk ikut serta dalam kegiatan mural ini gitu. Dan untuk prosesnya nanti bakal mengalir aja. Kak Ella sebagai mahasiswanya, apa yang membuat kakak tertarik dengan mural ini? Saya sebagai pemula ini tertarik karena melukis ini cukup menarik bagi saya. Jadi melukis sesuatu yang menurut saya dapat memberikan pesan sebagai yang melihat gitu. Ella, selama kakak mural ini, apa sih tantangan besar yang kakak dapat? Tantangan ya Kak? Iya. Kalau tantangan sih nggak ada Kak, karena teman-teman yang ikut mural pun asik-asik semua. Jadi ya asik selama proses mulai itu jadi. Jadi nggak terlalu nggak harus terlalu hebat dengan ya Kak. Enggak Kak, sebagai dari Ibu Mel juga, Kak Mel ya Kak. Dari Kak Mel pun mengajarkan pun perlahan. Jadi kami yang pemula ini diajarkan supaya bisa gitu kan. Dan sebagai pemula pun asik gitu karena kita melukisnya nggak terlalu sulit gitu rasanya. Juga teman-teman. Kak Mel, ya, untuk mural ini apakah harus jago nggak Kak dalam menggambar Kak? Ya, sebenarnya kalau untuk menggambar itu kita nggak harus jago menggambar karena sebenarnya semua orang bisa menggambar gitu. Apalagi buat mural kan, kalau mural ini kan kita harus terjun langsung ke dindingnya. Ya, mural itu kan ke dinding. Jadi yang penting dicoba dulu gitu. Karena dia itu sebuah skill. Kalau skill itu harus dilatih. Mungkin awalnya jelek, mungkin jika kita sudah terbiasa lama-lama bakal lebih ahli lagi kan. Jadi itu yang penting kemauan tadi dulu kan. Berarti nggak harus jago ya Kak ya? Iya. Siapa aja bisa. Contohnya aku ya sebagai pemula, biasanya nggak pernah megang lukisan ya. Tiba-tiba pengen buat lihat lukis itu, tiba-tiba orang pemula megang itu, asik gitu. Untuk Kak Ella, bagi seorang pemula, apakah sering melakukan kesalahan Kak? Kesalahan karena Pasti baru ya. sering ya Kak ya? Enggak juga kan, karena enggak juga. Ya kalau kesalahan tuh ya biasa itu. Ya, Misalnya kayak kesalahannya itu di warna kadang. Misalnya atau mulai dari skate dulu. Misalnya skate itu salah kan, kadang kalau kita men-skate-nya pakai kuas juga, kadang saya sendiri yang sering mural juga sering salah gitu, nanti tinggal dihapus aja dengan cat yang warna putih atau cat yang lain, jadi bisa kita tambah lagi pakai cat lagi gitu. Ya, jadi nggak harus selalu benar-benar pasti ada selalu kesalahan ya Kak ya? Iya, Banyak benar proses itu. Ya. Kadang kalau salah pun
ada nih tim Kak Mel yang selalu sigap, oh ini salah dikit, jadi dibenerin sama Kak Mel, ini caranya dibenerin gitu. Misal kalau salah warna pun kami ngajarin, oh kalau base yang warna yang bagusnya kayak gini, kalau misal pakai warna-warna ini base-nya gitu. Nah itu yang paling menyenangkan tuh pengadukan antara warna pas saat kita mencari warna. Misalnya saat kita mencari warna hijau, hijaunya itu kan banyak juga tingkatnya. Iya. Ada hijau lembut, ada hijau daun, ada hijau apa segala macam. Iya Ya. benar-benar. Terus ini dari warna apa? Yang warna hijau ini dari biru dan kuning gitu kan. Kita harus mengadukan warnanya kayak Itu paling menyenangkan tuh. Hasil warna yang kita dapatkan tuh banyak. Iya. Iya, Sulit nggak Kak menggabungkan warnanya yang kita inginkan? Karena nggak sesuai gitu. sering sih Kak, kadang ngerasa wow gitu kan, kayak dari ini warna ini sama ini hasilnya kayak gini ya, sampai dikit-dikit warnanya ini ya gitu. Jadi aslinya gitu Kak, dia merasa wow gitu. Untuk Kak Mel, gimana sih cara tips agar konsisten dalam mural Kak? Kalau buat saya sih konsisten dalam mural itu gini aja. Saat kita memulai mural itu mungkin kita pas lihat kan rasanya belum sempurna. Jadi semakin kita bikin itu rasanya kita ingin menyempurnakannya terus gitu setiap hari. Jadi misalnya hari ini masih belum sempurna, jadi besoknya pasti kita ingin lebih bagus lagi ya. Itu makanya jadi terpacu terus keinginan kita untuk terus melakukan mural itu, berkarya dalam mural gitu. Kalau yang di belakang ini karya Kak Mel dan Kak Ella ya Kak? Enggak juga sih, ini terlalu bagus sebenarnya sebagai Jadi salah mahasiswa Kak Mel hanya Kak Ella aja. Banyak sih mungkin Ella yang bisa datang. Cuma ini kadang dari teman-teman yang pemula ini kadang-kadang yang paling sulit itu dari skate-nya ya. Iya, ada skate-nya. Kadang dia nggak bisa skate, saya bantu skate dulu. Jadi Terus mereka yang mewarnai. terus diwarnai ini warnanya. Jadi mereka pun jadi belajar juga gimana caranya skate setelah itu. Gitu. Dan kami sebagai pemula tuh kalau dikasih skate sama Kak Mel ya, jadi kita cuman pokoknya di skate aja gitu Kak. Gitu. Iya. Kak Mel, Ya. saya mau nanya nih, bagaimana cara Kak Mel memulai belajar bagi seorang mural pemula? Iya. Maksudnya mengajarkan gitu ya. Gini. Awalnya kan yang penting kita tentukan dulu tempatnya. Kita udah dapat tempat nih kan. Terus bahan-bahannya itu jangan lupa tuh alat-alatnya. Seperti Apa aja tuh Kak? kuas, terus pensil. Kadang saya juga pakai roll, terus ada juga meteran kadang kan. Banyak juga ya teman-teman ya. Terus yang paling penting itu cat. Iya. Yang paling Oh aja dia. kurang namanya. Kalau nggak ada cat nanti jadinya Melukis gaib. Nah itu. Nah kalau udah selesai semuanya tuh yang hal-hal kecil juga harus kita perhatikan. Kalau saya sih biasanya ada kayak cup plastik itu, cup plastik. Yang untuk minuman Iya, cup plastik. Kalau dulu saya pernah pakai yang nggak pakai tutup dan ternyata saya belajar dari pengalaman juga kan. Awalnya saya coba pakai yang nggak pakai tutup, ternyata setelah hari ini kita nggak selesai memural, jadi nggak ditutup tuh catnya kan. Oh keras ya. Jadi bisa keras dia. bisa keras bisa gitu keras. lah ditutup ya Kak. Ya, jadi buang-buang cat kita jadinya kan. Jadi Nggak bisa saya dipakai lagi ya, Kak. saya cari ide lagi dan ternyata kan cup banyak sekarang yang udah ada tutupnya langsung. Iya. Jadi itu makanya gunanya. Kadang kita cuma butuh warna biru, warna hijau atau pinknya sedikit cuma kan. Jadi kita beli yang ukuran kecil juga gitu kan. Kalau kita habis itu kalau kita butuh yang warna banyak ya kita sediakan muat yang banyak juga. Lalu embel buat airnya juga jangan lupa gitu. Karena kuas itu kalau setelah kita pakai harus kita rendam. Kalau enggak dia bakal keras dan kita harus beli lagi kan. Ini Kak Mel udah berapa banyak melakukan tempat mural Kak? Ya. Sebenarnya saya itu awalnya memang nggak pandai juga mural dulu. Jadi kan awal pertama kali saya diminta itu
tadi salah ya, pertanyaannya berapa ya? Berapa banyak? Kalau mau saya itu berapa ya? Teman. Kurang lebih 10 lah, 10 tempat. Yang sudah Wow, saya udah banyak lebih kan, lumayan ya kak ya. Ya, tapi sih di luar ini ya, di luar yang ada di sini gitu. Sedangkan yang ada di sini udah berapa ya? Yang di atas sudah 3 kan, yang di sini udah berapa dinding dan pokoknya saya setiap melihat dinding tuh rasa pengen ingin mural Saya terus gitu. Saya kayak saking sukanya sama mural gitu kan. Kak Ella nih sebagai muridnya apa sih senang nggak senangnya yang kakak dapat selama melalui Sama moral. Aku yang nggak senang ya. Yang senangnya tuh kalau dikasih base sama Kak Mela. Biasanya kan Kak Mela kan buat dasarnya dulu. Jadi Ella sebagai pemula tuh cuma ngisi-ngisi yang udah disiapkan sama Kak Mel. Kalau yang susahnya itu dari awal Kak, susah. Saya benar sulit banget ya. Apalagi harus itu kan, harus sesuai posisinya mantap gitu bisa. Ya kalau saya sendiri melihatnya itu dari Ella belajar kan, mungkin lebih ke pemula-pemula ini kekurangannya itu atau yang membuat bosan itu dari kerapiannya gitu. Gimana gimana ada garis itu harus benar-benar rapi. Kalau nggak rapi itu terlihat kurang bagus nanti. Iya, benar. Apalagi kan kalau sesuai garis kan bencong dikit, jelek ya. Ulang lagi. Iya ini kata kamu. Oh iya Kak, sorry Kak gitu. Oke, kita lanjut lagi ya kak ya. Kak Mel nih sebagai guru dari Kak Ella, coba dong kakak ceritain gimana pengalaman kakak terjun sebagai seorang pemural. Pasti panjang ya teman-teman ya. Banyak kali ya. Sebenarnya gini, awalnya itu kan memang saya itu memang udah di program studinya dari DKV juga kan, DKV visual terus gitu. Memang sebenarnya di DKV ini kita memang nggak diharuskan pandai melukis gitu kan, yang penting kita ada gambar, ngerti visual dulu. Cuma saat saya belajar gambar, saya tuh memang tertarik kali sama gambar gitu kan, tidak hanya gambar yang kecil, dan saya rasanya dengan menggambar yang besar itu membuat ekspresi dari dalam diri saya itu keluar gitu kan. Jadi makanya awal mulanya itu saya pernah diminta di TK, sekolah TK kan, terus rasanya dia percaya dulu sama kita kan, dan saya pun awalnya bisa enggak gitu kan, pasti ada pertanyaan gitu kan, karena kita belum pernah mencoba nih buat langsung terjun ke dindingnya gitu kan. Yang ada kita pernahnya di gambar di kertas dulu gitu kan. Terus ya itu tadi kuncinya saya itu yakin dulu, insya Allah saya bisa gitu kan ya, saya yakin dan saya coba cari itu warnanya itu tadi kan. Terus kita bisa juga cari referensi gambarnya di Google gitu kan, di internet waktu itu. Dan alhamdulillah saya lumayan TK itu dapat project dari TK itu di daerah Padang kan, di Bandar Bue kalau salah daerah itu TK Mardatila kalau itu. Dan itu dapat sekitar 15 meter kalau salah lumayan. Itu saya mengerjakannya cuma berdua. Nah, ada tuh teman-teman tuh mungkin dia memang nggak bisa juga, pemula juga. Nah itu, jadi saya pun yakin yang penting saya bisa sketnya, terus saya ajarkan mengadu warna apa yang dibutuhkan ya, yang namanya TK tuh yang penting warnanya full dulu kan. Yang penting warnanya ceria-ceria dulu kan. Nah, setelah itu misalnya setelah saya sketch gitu kan, terus ini warnanya apa, terus baru dikerjakan sama yang pemula ini kan. Jadi lama-kelamaan yang pemula ini juga pandai jadinya gitu teman-teman. Terus saya juga pernah minta mural hitam putih juga pernah, itu di distro pakaian gitu kan. Itu beda juga konsepnya kan.
Dan uangnya ketika itu lumayan juga, kita dapatkan sekitar 6 jutaan sampai 15 jutaan juga makanya jadi semangat terus. Itu tuh yang penting, kita bagaimana cara kita negosiasi sama yang mau mural gitu kan. Terus kita nego dulu gitu, dia maunya gambarnya apa, terus kita juga boleh kok kasih kasih saran gitu kan. Dan boleh kita sketch dulu agar dia itu tahu gambarannya gitu. Dan kemudian saya juga pernah di SLB, juga pernah sekolah luar biasa di Pariaman, di perpustakaan juga pernah. Dan yang terpenting itu, kita kan punya rumah tuh, rumah kita sendiri ya. Nah, coba lakukan di rumah sendiri, modalkan sendiri. Nah, jadi kita latihan sendiri di rumah kita. Oh, berarti rumah Kak Iya, sekarang punya mural ya? Iya, begitulah. Bahkan di kamar mandi saya aja ada muralnya. Saya pernah bikin gambar apa dulu? Ada film kayak animasi gitu. Cuma yang saya bikin yang itunya Did Not, tahu nggak? Enggak, aku tuh Itu searching aja nanti, Did Not, ada filmnya Did Not, film Jepang itu. Nah, itu saya paling suka. Terus saya bikin tuh ada yang itunya yang kayak malaikat kematian gitu, terus ada malaikat yang baiknya. Itu kayaknya tuh lebih agak serem gitu. Nah, terus saya paling suka tuh gambar-gambar ekstrim kayak gitu. Terus saya bikin di kamar mandi. Nah, akhirnya lama-lama saya juga takut sendiri. Iya. Di dalam kamar mandi kan. Iya. Iya. Terus saya punya anak, terus takutnya nih anak kecil takut gitu. Jadi saya hapus lagi. Gambar lagi yang bagus gitu. Ya, kayak gitu caranya latihan agar kita tuh benar-benar terjun ke dunia mural gitu. Dan kita terbiasa gitu. Itu intinya itu kan, kita punya rumah sendiri, kita punya dinding sendiri, silakan beli aja tuh cat, beli aja kuas, terus coret-coret sendiri gitu kan. Kan bisa dihapus lagi, bisa dicat putih lagi kalau misalnya seandainya orang tua yang nggak mendukung misalnya kan. Ini kenapa nih coret-coret, tinggal hapus aja sama cat putih gitu kan. Nah, tadi dari hasil cerita pengalaman kakak, ada nih yang terselip di pikiran saya soal harga nih kak. Untuk harga gimana kak? Ataukah per meter, ataukah ukuran besar kecilnya, atau gimana nih kak? Itu sebenarnya tergantung siapa yang minta dulu kan. Kadang yang minta itu ada juga kayak TK tadi kan. Kalau TK itu dia punya anggaran sendiri gitu kan. Jadi dia mungkin ada batas anggarannya. Jadi kita ceritakan dulu kayak gini. Jadi saya selalu memisahkan antara bahan dan upahnya gitu. Soalnya kan kalau bahan tuh dia yang tanggung. Misalnya ini keperluannya apa aja, terus dia beli. Nah, kita laksanakan, dan upahnya biasanya memang pernah saya kasih per meter gitu. Atau kalau boleh bolongan, terus kita bikinkan aja rencana anggarannya itu berapa, terus kita lihatkan dulu ke orang. Kalau untuk sekarang, untuk upahnya aja mungkin bisa per meternya itu sampai 1 jutaan per meter gitu. 1 meter kak? Iya. Banyak Biasanya sulit juga kan, kadang kita butuh berhari-hari buat itu. Yang 1 juta tadi itu tergantung desainnya, gambarnya, atau gimana kak? Bukan tergantung gambarnya sih, memang per meter itu misalnya kita satu dinding, Baik gambarnya murah, sulit atau mudahnya simpelnya gitu. Enggak, itu tetap per meter aja hitungannya. Oh, berarti tergantung susah atau mudahnya dari lukisan itu ya? Enggak. Kak Ella, apa sih harapan kakak untuk perkembangan kedepannya seni mural nih kak? Harapan pengen juga jadi seorang profesional dalam mural ya. Pengen kan Kak ada ya kak ya? Iya kan, lumayan kan dari Konsep. dari konsepnya bisa gitu kan. Mana tahu bisa dari kita tambah jajan lah gitu dari itu sih harapan aku. Itu sih harapan aku kak. Itu ya kak ya. Kakak sebagai gurunya
Kak Mel sebagai gurunya Kak Ella. Kak Mel sebagai gurunya Kak Ella nih, apa juga harapan kakak perkembangan ke depannya? Kalau bagi saya sih setiap yang saya coba itulah ya mungkin itu latih buat teman-teman yang berminat. Kalau bisa tuh teman-teman nanti bikin apa aja, bikin kayak komunitas gitu kan, agar enggak ya jadi kan maksudnya itu kalau kita sendiri aja mungkin tidak semangat Iya, benar. dan mungkin kita juga punya ide nih. Coba kita tawarkan ke sana yuk gitu kan, Iya. ke kafe ini lah, mungkin butuh murah nggak, kan kafe-kafe kadang tuh itu paling itu kan paling keren gitu, jadi kafenya bisa menyenangkan dan ramai jadinya gitu kan. Nah itu jadi bikin komunitas yang bisa, maksudnya tuh nggak usah mikir uangnya dulu, yang penting kita bikin komunitas yuk. Terus kita coba mural di mana yang bisa kita coba mural, atau mungkin kita modalkan bersama aja dulu gitu kan buat latihan-latihannya gitu. Nah jadi menurut saya nih mural ini salah satu seni yang mungkin nggak bakalan mati, soalnya kan sekarang kalau untuk desain secara digital itu orang mungkin banyak yang nggak percaya karena sekarang udah dihimpit sama AI gitu kan. Jadi seni kita jangan sampai mati, seni visual kita jangan sampai mati karena ada nih tawaran dari mural ini gitu kan. Dan mural nggak mungkin dikerjakan sama AI kan? Iya. Mungkin idenya bisa dari AI, tapi kan kita kerjakan langsung gitu. Nah mungkin juga AI yang kita print langsung kita dapat di Ada sih sebagian orang mungkin pakai infocus mungkin karena sulit gitu kan. Tapi menurut saya itu lebih sulit lagi. Lebih baik kita ekspresikan aja diri kita dengan bebas tanpa harus ciplakan dari infocus gitu. Karena setiap kita berlatih itu kita semakin bisa gitu. Tapi kalau pakai infocus tuh bukannya lebih murah ya Kak? Kan untuk menggambar sketsa nih. Nah, mungkin sketsanya boleh gitu kan, biar kita nggak terlalu banyak salah. Tapi ekspresian diri kita jadi kaku jadi Kalau dari infocus tuh kayak mencetak kayak anak SD gitu sih jadi cetak dulu baru dilukis di atasnya lagi gitu kayak anak SD gitu lagi. Berarti kita berlatih terus, semakin kita berlatih semakin mahir. Ya udah, mungkin segitu dulu yang dapat saya sampaikan untuk Kak Mel, Kak Ella. Ini ada satu pertanyaan lagi nih Kak. Kak Mel, apa pesan dan kesan Kakak untuk teman-teman kita yang bagi mural pemula ini Kak? Kalau pesan saya, mungkin kalau yang suka mural silahkan berlatih. Nah, seperti yang saya katakan tadi kan, berlatih dari bahan kita dulu, dari modal kita dulu aja. Nah, jangan takut gitu. Silahkan, Jangan tetap menyerah ya teman-teman ya. Terus kalau pesannya itu mural ini sangat menyenangkan loh gitu. Dan, Iya bener banget. Dan alhamdulillah juga bisa membantu uang jajannya juga. Jadi enggak ya, bilang sulit, dibilang nggak sulit. Masih santai ya. Iya. Kak Ella, kamu sampaikan pesan dan kesannya kan Kak? Kalau pesan sih sebagai pemula ya, jangan takut untuk memulai karena mural ini cukup ekspresif dari kita ya. Jadi gitulah, senang-senang aja, asik juga kalau ikut mural. Jadi kita bisa mainkan cat sesuka kita gitu kan. Gitu deh. Berani kotor ya Kak ya? Iya berani motor, apa? Tapi asik. Kalau motor asik. Yang dulu dari podcast kita ini teman-teman, thank you for watching teman-teman. Ya.